Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 358, apakah kau juga menyembunyikan ini dari Xiaoqi? Meskipun kakek Seng ingin Mu Qi menyerahkan jabatannya kepada Nona Gu, dia harus memperbaiki hubungannya dengan Nona Gu dan Seng Xiao sebelum itu, kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk menghubungi Mu Qi. Karena dia tahu betul bahwa semakin keras dia bersikap terhadap Seng Xiao, semakin besar kemungkinan dia akan membalas. Tentu saja, dia tidak seharusnya menawarkan perdamaian kepada mereka berdua tanpa alasan. Mengingat betapa cerdasnya Seng Xiao, bukankah lelaki tua itu akan langsung memberitahunya rencananya dan memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya? Dia harus mengatur suasana dengan cermat jika tidak ingin menimbulkan kecurigaan Seng Xiao. Selain itu, dia bisa memperbaiki hubungan dengan mereka sambil menghubungkan keluarga dengan Nona Gu pada saat yang sama. Sementara itu, Seng Xiao memanggil saudara laki-lakinya yang kedua untuk dipersiapkan menjadi pemimpin Huang Yao. Alasannya adalah kembalinya Jing Yun ke keluarga Su, dan dia membutuhkan seseorang yang mampu berbagi beban kerja. Kakak kedua selalu tunduk pada kompetensi Seng Xiao, dan bekerja di luar negeri dengan tekun dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah sekalipun mencoba untuk bermalas-malasan. Dan sekarang setelah Seng Xiao memanggilnya, dia segera mendapatkan pengganti di posnya di luar negeri. Meski begitu, menurut Seng Xiao, kakak kedua memiliki kemampuan yang lebih dari cukup, tetapi kurang kejam. Namun, itu bukan masalah besar, dan setidaknya jauh lebih baik daripada pemakan teratai seperti kakak keenam. Dan berkat alasan Seng Xiao, kakek Seng tidak dapat melihat tanda-tandanya, belum lagi ia tentu saja senang karena cucunya yang lain kembali ke negaranya. Orang tua itu tidak akan pernah menduga bahwa Seng Xiao tidak hanya lebih pintar dari yang ia duga, tetapi ia juga lebih bijaksana. Lagi pula, apakah lelaki tua itu tidak percaya bahwa dirinya menimbulkan kecurigaan ketika ia pergi tanpa memberitahu keluarganya, atau siapa yang ditemuinya? Orang tua itu hanya berasumsi bahwa dia mempunyai kendali atas segalanya. Malam harinya, setelah Mu Qi dan Seng Xiao makan malam bersama, keduanya duduk di ruang belajar, sibuk dengan urusan masing-masing. Seng Xiao kemudian menatap Mu Qi dari belakang, tersenyum saat dia menulis laporannya. Dengan satu sendok dari tangannya yang panjang, dia tertangkap dalam pelukannya. Kita akan bertemu seseorang di bandara besok. Dia adalah saudara laki-laki kedua dari keluarga Seng. Dari raut wajahnya, Mu Qi tahu bahwa kakak kedua mungkin tidak bersalah, karena Seng Xiao sudah menjemputnya di bandara. Kau menyuruhnya kembali untuk membantumu setelah Jing Yun pergi. Seng Xiao menggerutu pelan, mengiyakan. Sampai sekarang, dia tidak pernah membocorkan sedikit pun petunjuk kepada Mu Qi. Mu Qi mengamati Seng Xiao dengan saksama, lalu tersenyum licik. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Seng Xiao menjadi berpikir keras mendengar kata-katanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Siapa lagi yang bisa membaca pikiranmu? Mu Qi mendengus. Aku hanya punya firasat. Kamu tidak merasakan apa-apa. Sekarang masuklah ke bak mandi. Seng Xiao menepuk kepalanya. Aku akan membawamu mengunjungi bibi Su besok. Baiklah. Senyum Seng Xiao melebar saat dia melihatnya bangkit. Yang paling ingin ia lindungi selamanya adalah senyum dan sikap jahat anak kecilnya. Ia berharap agar anak kecilnya tidak berubah hanya karena harus berhadapan dengan keluarga Seng. Dia telah berjanji pada Shen Jianchuan sebelumnya bahwa dia akan membahagiakan Mu Qi bersama keluarga Seng. Namun, sekarang keinginan itu mungkin tidak dapat tercapai. Upaya yang telah ia lakukan terhadap lelaki tua itu dapat digunakan untuk membangun sebuah kerajaan dari awal, jika demikian, mengapa harus terus berjuang? Ketika Mu Qi naik ke atas, Seng Xiao menurunkan dokumen di tangannya dan menelepon ayah mertuanya. Saya sudah membaca resume grup. Orang bernama Su ini sesuai dengan persyaratan saya. Kau benar-benar tahu cara memilihnya. Shen Jianchuan tertawa. Su Ce adalah mantan pasukan khusus, meskipun tidak perlu memiliki kompetensi yang luar biasa untuk menjadi asistenmu. Ngomong-ngomong, aku akan mengatur agar kau bertemu dengannya, tetapi apakah kau benar-benar berencana untuk tidak memberitahu Qi? Dia akan tahu kapan waktunya tiba. Karena ini adalah industri senjata, tempatnya tidak akan lagi di Huang Yao, yang membutuhkan kekuatan dalam manajemen dan pengetahuan tentang batu mulia. Seng Xiao memilih Su Ce karena dia akan menguasai senjatanya, yang tidak dimiliki kebanyakan asisten. Selain itu, Su Ce dapat bertahan dan melindungi Kier jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Anak baik. Baiklah, dia akan melapor kepadamu dalam 2 hari. Bagaimanapun juga, satu-satunya orang yang harus dihubungi Seng Xiao mengenai rencananya adalah ibunya sendiri. Meskipun begitu, dia tahu bahwa Mama Seng akan meragukan rencananya, itulah sebabnya dia tidak akan memberitahunya dengan sengaja. Keesokan harinya, pasangan muda itu pergi ke bandara. Dan saat dia bertemu dengan kakak kedua, Mu Qi segera mengerti mengapa Seng Xiao menaruh hormat pada kakaknya. Karena mereka sepupu, wajar saja jika mereka memiliki kemiripan.
Dan mata kakak kedua tampak jernih dan cemerlang, dia adalah orang yang berhati besar, sekilas saja sudah cukup untuk melihat bahwa dia cocok dengan kepribadian Seng Xiao. Dan kau akan menjadi adik perempuan termuda, Kiki. Kata kakak kedua, sambil mengulurkan tangan ke arah Mu Kiki. Reputasimu mendahuluimu. Seperti guntur. Mu Kiki membalas jabat tangan itu sambil menyeringai. Kau menyanjungku. Aku benar-benar merasa bersalah karena tidak bisa datang ke pertunanganmu. Tetap saja, rasanya aku berada di dunia yang sama sekali berbeda setelah begitu banyak hal terjadi pada keluargaku saat aku berada di luar negeri. Terutama Jing Yun, kau pasti tidak terbiasa dengan kepergian Jing Yun, kan? Bagaimana menurutmu? Seng Xiao mengangkat alisnya ke arah kakak kedua. Baiklah, aku kembali. Aku bisa mengambil alih tugasnya sebagai asistenmu. Tidak. Aku sudah punya orang lain yang kuinginkan untuk menjadi asistenku. Kau lebih cocok untuk jabatan lain. Kata Seng Xiao misterius. Kakak kedua tampak mencurigakan, tetapi dia selalu tunduk pada pikiran kakak kedelapannya. Selain itu, jika dia benar-benar harus berurusan dengan orang pintar, dia takut tidak akan bisa meniru pemahaman diam-diam antara Seng Xiao dan Jing Yun. Terlebih lagi, meskipun kedua sepupu itu sama-sama mengenakan setelan jas hitam dan memiliki tubuh yang sama-sama tinggi dan ramping, hanya Seng Xiao yang memancarkan aura bahaya luar dalam. Sementara itu, lelaki tua itu sangat gembira karena cucu laki-lakinya yang lain telah pulang ke rumah, sambil menyiapkan makan malam yang lezat untuk menyambut kakak kedua yang pulang dari perjalanan jauh. Seperti biasa, lelaki tua itu bersikap seolah-olah Mu Kiki tidak ada, dan lebih fokus untuk berbagi kesenangan duniawi dengan cucunya. Tentu saja, tidak mengganggunya saja sudah merupakan berkah besar bagi Mu Kiki. Meskipun demikian, dia tidak tahu bahwa pada saat itulah sikap lelaki tua itu terhadapnya mulai berubah. Setelah makan malam, Mama Seng mengedipkan mata sekali pada Seng Xiao, dan keduanya pergi ke lapangan golf. Seng Xiao, apakah kamu punya motif lain, membawa kakak kedua pulang dan mempromosikannya sebagai wakil CEO? Ibu-ibu tahu yang terbaik. Seng Xiao menyeringai padanya. Ibu, tidakkah kamu tahu bahwa lelaki tua itu telah bertemu dengan beberapa orang misterius tanpa memberitahu keluarga? Apa yang sedang dia lakukan? Kau harus bertanya padanya tentang itu. Seng Xiao menjawab dengan penuh arti. Pada akhirnya, aku harus menyiapkan jalan untuk mundur untukmu dan Kier. Mulai sekarang, jangan beritahu keluarga Seng atau Kier tentang hal itu. Apakah kamu juga menyembunyikan ini dari Xiaoqi? Dia pasti akan merasa bersalah terhadap lelaki tua itu jika dia tahu, kata Seng Xiao sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana sambil memandang ke dataran yang jauh.